Halo teman-teman Mulpus, jumpa lagi dengan saya Fahrul Marsoli, pimpinan redaksi Mulpus di podcast Ruang Bercerita Mulpus. Untuk edisi kali ini saya mengundang Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Abu Bakar Abdullah, yang di kalangan kami itu akrab disapa oleh Bang Aka. Assalamualaikum Bang Aka, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya memang sengaja undang Bang Aka ke ruang bercerita ini untuk terus mungkin bercerita karena dalam beberapa waktu terakhir ini tuh Abang Aka nama cukup mencuat nih di pemilihan wali kota Ternate. Nah, orang masih banyak berspekulasi apakah itu serius atau mungkin mau cek ombak dulu atau mungkin ada mau bikin posisi dan lain sebagainya. Menjawab spekulasi itu bagaimana? Ya, jadi apa ya? Sebetulnya biarkan waktu menjawab. Biar waktu menjawab ini maksudnya bagaimana? Apa mungkin masih melihat perkembangan atau sekarang kan prosesnya lagi jalan ya, prosesnya lagi jalan. Jadi kita ikuti saja prosesnya. Semua partai sekarang dia lagi melakukan seleksi, penjaringan, untuk menyeleksi siapa yang tanda petik sesuai kebutuhan kota hari ini kan. Makanya kita juga menawarkan diri bahwa inilah profil kita, inilah keadaan kita, silahkan dinilai oleh partai. Kalau memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh partai, ya bismillah. Kalau itu ditetapkan oleh partai, saya kira sebuah penghormatan bagi kita untuk mengambil tanggung jawab ini. Tapi komunikasi sejauh ini berjalan? Komunikasi, alhamdulillah, masih sebetulnya sudah dari dulu. Komunikasi kita dengan berbagai stakeholder termasuk dengan partai politik itu sudah bagian dari kerja profil kita lah kira-kira, dan itu mendapatkan tempatnya di waktu terakhir ya, ketika memasuki pentahapan yang telah ditetapkan oleh komisi itu semakin baik lah kira-kira. Kalau kita juga melihat perkembangan akhirnya ini kan bisa dikatakan dukungan dari bawah tuh mulai kelihatan. Bahkan ada beberapa tokoh yang secara tidak langsung, bahkan secara langsung menyentil, memberi dukungan. Misalnya belum lama ini ada Sultan Ternate juga sempat menyampaikan istilah dorongan. Kalau kamu membaca itu? Ya, karena pertama kehendak kita untuk masuk dalam kontestasi seperti ini kan, basis data itu adalah respon publik. Dan sepanjang saya melihat memang ada respon yang positif dari masyarakat untuk memberikan karpet merah kepada secara pribadi kepada kami untuk bisa masuk ke sana. Dan itu sesuatu yang sangat baik, sangat positif lah kira-kira. Nah, itu yang kita respon dengan cara melakukan komunikasi lintas partai, menghadiri inisiasi forum komunitas untuk kita membagi share terhadap pengalaman kita ataupun konsep-konsep yang memungkinkan dapat menjadi kebutuhan pengelolaan pemerintah daerah ke depan. Jadi saya melihat memang ada respon yang baik lah, dan itu kita respon dengan baik pula. Iya, kalau misalnya kan ada yang bilang gini, kalau mau berhitung-hitung misalnya mau calon wali kota atau wakil wali kota, posisinya kan masih belum, istilahnya masih samar lah, apakah mau dapat atau terhadap begitu. Tapi kalau misalnya di posisi abang saat ini misalnya jadi sekwan, jadi sudah ada jabatan lah, sudah ada fasilitas, pokoknya dari sisi ini sudah terpenuhi begitu. Mengapa harus meloncat ke hal yang dikatakan belum pasti gitu? Itu memang kalau hitung-hitung bisnis ya, dan itu wajar lah, manusiawi lah orang berkata seperti itu. Mungkin juga secara ini juga saya mungkin sebagai seorang manusia biasa pasti juga ada kalkulasi seperti itu. Tapi prinsipnya kita lebih mengedepankan soal tanggung jawab lah seperti ini. Tanggung jawab bahwa
bukan soal positioning yang telah kita miliki atau bukan posisi yang kita mau incar, tetapi sebetulnya kita merespon tuntutan masyarakat dan tuntutan publik itu untuk memperluas wilayah tanggung jawab kita gitu. Karena sebaik-baiknya orang itu kan dia memiliki kemanfaatan kepada banyak orang ya gitu. Konteksnya kayak seperti begitu. Nah, ini yang kita mau masuk. Jadi tidak hanya sekedar soal posisi, tetapi juga soal tanggung jawab. Dan saya kira itu mengapa ada sebagian kelompok masyarakat tertentu yang meminta atau mengharapkan kita mengambil bagian dalam kontestasi ini ya karena soal tanggung jawab. Saya kira itu soal tanggung jawab. Ya. Kalau misalnya kita mencermati persoalan kota lah akhir-akhir ini, ada beberapa masalah, katakanlah itu masalah klasik kota yang sejak kepemimpinan dari zaman sebelumnya sampai saat ini, kalau kita melihat penyelesaiannya semacam berat begitu. Apakah memang belum ada solusi? Misalnya persoalan sampah, orang mengeluh dari dulu masalah sampah, masalah air bersih, masalah drainase, masalah penataan misalnya pasar yang cenderung semeraut, masalah tata kota. Ini kan sebenarnya masalah-masalah yang klasik tuh, dari dulu masalah-masalah itu saja. Cuma dari pemilu ke pemilu orang cenderung, atau dari pilkada ke pilkada ada solusi-solusi disampaikan, tapi dalam penerapannya sampai ini nampaknya belum ada yang solusi yang baik gitu. Jadi sebetulnya memang kalau saya lihat memang mereka lagi menunggu siapa yang akan memimpin kota ini. Iya. Jadi ya itu makanya kita bilang ada AK aman kakak. Ya, itu yang paling pas. Jadi sebetulnya mungkin ini masanya, waktunya kita untuk mungkin kemarin saya tidak mengatakan bahwa ada pilihan yang keliru atau seperti proses demokrasi yang harus kita hargai. Tetapi kan tadi yang sudah diuraikan oleh abang tadi Mas itu masalah-masalah klasik seperti ini tidak tuntas-tuntas kan, karena itu memang membutuhkan satu leadership yang baru, membutuhkan satu kepemimpinan yang fight betul terhadap soal-soal seperti itu. Dan saya kira pintu masuknya ada di Pilwakil 2024 ini. Jadi memang ini betul-betul kita pertaruhkan apakah masalah klasik itu masih tetap kita rawat dan berlanjut atau mau kita berhentikan atau stop masalah klasik itu dan harus kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, ini pintu masuknya melalui Pilwakil. Karena itu saya kira Pilwakil ini taruhannya besar. Taruhannya besar karena mau tetap berlanjut problematika kota terus ataukah mau kita lakukan sebuah terobosan-terobosan yang memungkinkan bisa kita minimalisasi problem kota yang tadi telah diuraikan itu. Dan saya kira memang adanya di soal kepemimpinan. Iya, soal mungkin manajerial kepemimpinannya. Kalau satu lagi Bang, kira-kira kalau menurut aku secara pribadi, kota ini kan katakanlah di Ternate orang lebih cenderung mendorong pada sektor jasa, sektor perdagangan karena terada sumber-sumber pendapatan yang lain selain itu. PAD cenderung dari sisi itu. Sementara kalau kita mau melihat itu, kalau mau bilang PAD kita juga katakanlah bocor atau apa begitu karena kesemerawutan pengelolaan ini. Nah, kalau abang melihat itu bagaimana? Contoh kecilnya begini saja, misalnya di Ternate yang kota sekecil ini saja parkir liar itu banyak sekali. Parkir liar, misalnya di dalam terminal ada orang masuk kartis di dalam terminal, ada orang parkir liar di situ lagi, di trotoar jalan-jalan umum ada orang parkir liar di situ. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya PAD kita yang bocor, walaupun sepintas orang mungkin lihat kecil. Tapi kalau itu terus akumulasinya masih besar. Besar itu. Iya. Jadi memang tidak bisa kita abaikan hal seperti itu. Memang kembali lagi kita harus berani untuk menerapkan pola manajemen yang lebih modern. Bersamaan dengan perkembangan kota yang menuju kepada kota yang lebih modern. Jadi tidak bisa lagi kita bertahan mengelola pemerintahan ala konvensional. Ini orang sudah bergerak di apa istilahnya 5.0, kok kita masih bergerak di industri kedua dan sebagainya, kan lucu-lucu juga kita sebetulnya. Jadi ada sebuah yang kontradiktif dan ini yang harus kita ambil langkah berani untuk melakukan penataan dan perbaikan ke arah itu. Tadi mau diambil contoh soal pendapatan. Itulah mengapa kota Ternate yang hari ini kita menyaksikan perkembangan yang bukan kemajuan sih, sebetulnya perkembangan kota seperti ini dengan segala potensi-potensi yang ada kok. Pendanaan pembangunan kita relatif sangat
terbatas. Terbatas. Anggap saja PAD kita kan sampai hari ini sesuai informasi yang kita terima kan dia belum menembus angka 100 M ya. Iya. Dia masih berkisar antara 90 sekian M, padahal potensi kita kan relatif cukup banyak ini. Iya. Potensi perpajakan kita relatif sangat besar. Yang kalau itu dikelola dengan baik, saya kira akan bisa mendorong sumber pembiayaan pembangunan. Nah, ini yang kita sayangkan. Karena itu saya kira selain kita memiliki target untuk meningkatkan pembiayaan, sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan ini juga memang kita memang berirama dengan itu. Ada perkembangan kota yang harus segera kita dorong dari kota-kota modern yang sudah mulai menerapkan pola-pola digitalisasi pelayanan publiknya. Nah, ini yang penting yang harus kita lakukan. Karena itu dari sisi pendapatan itu memang sudah harus digeser untuk sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena ini sudah orang di daerahnya sudah memulai. Makanya saya bilang dulu saya pernah tuh kemarin itu pernah di bandara Babula itu pernah ada penerapan aplikasi untuk pas masuk gitu apa nama itu. Jadi sudah digitalkan, Pak. Tapi itu paling 2-3 bulan tidak jadi juga. Di sini juga sebenarnya sudah ada, bahkan ada pengadaannya palang elektronik gitu. Tapi di beberapa titik itu setelah pengadaan pasang, kemudian tidak difungsikan, akhirnya rusak sendiri. Nah itu sama. Mubazir. Itu masalahnya sebetulnya. Jadi memang kita kembali lagi pada soal kalau saya melihat pada soal kepemimpinan, soal manajerial, soal manajemennya ini. Nah, di bawah ini para pelaksana, anggap saja para pegawai di bawah ini kan sebetulnya kalau kita memiliki kekuatan atau memiliki keinginan leadership yang strong, saya kira bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Masa enggak bisa? Kan kita sudah punya percontohan daerah-daerah yang sudah aplikatif dengan hal yang digital kan. Dan bagi mereka ini sudah menjadi kebutuhan primer, bukan hal yang sekunder lagi nih. Bukan sekunder, ini primer yang sudah menjadi kebutuhan tiap hari di perkotaan-perkotaan itu. Sehingga kalau kita mengatakan ada alasan-alasan klasik seperti kompetensi, sumber daya, ini saya kira tidak relevan lagi. Jadi kembali pada posisi manajemennya, kembali pada posisi kepemimpinan daerah ini yang penting sekali untuk betul-betul memiliki keinginan dan harapan besar untuk melakukan permasalahan-permasalahannya. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya kira bisa mendorong atau minimal itu posisinya akan menutupi kebocoran lah. Sumber pendapatan yang selama ini dilakukan secara transaksi manual itu bisa ditutupi dengan penerapan digitalisasi dari penerimaan pendapatan itu. Dan itu bisa mengurangi tingkat kebocoran. Sehingga bisa jadi dari angka yang 90 itu kita bisa secara potensial itu bisa kita naik. Mungkin bisa kalau sampai 200 M di struktur PAD kita, saya kira luar biasa itu. Dan itu saya kira bisa dilakukan, karena potensinya bisa memungkinkan untuk itu. Nah, karena itu kita butuh, tadi saya mengatakan bahwa ada kepemimpinan yang strong, yang kuat, dan mendorong adanya terobosan dan inovasi daerah. Inovasi daerah. Itu sesuatu yang saya kira penting. Supaya kalau itu terpenuhi, maka kita bisa mengalokasikan untuk melakukan pembiayaan kebutuhan pembangunan daerah. Ya kan? Jadi tidak ada alasan lagi bahwa sampah tidak lambat diangkut karena soal keterbatasan armada atau juga soal bahan bakar yang terbatas. Ini kan saya kira ini hal-hal klasik yang sudah selesai nih. Bahwa kita itu sekarang sudah tahu bahwa ada jam angkut sampah, jam untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir, kemudian ada pola teknologi pengolahan akhir, itu harusnya sudah jalan karena nggak bisa kita hindari. Namanya sampah itu kan merupakan produk dari orang. Tiap kita kan memproduksi sampah. Jadi sepanjang orang itu ada di dunia, sepanjang itu sampah diproduksi, sehingga memang harus dilakukan sebuah manajemen pengolahan yang lebih baik. Dan kita punya banyak contoh orang yang berhasil itu. Nggak usah kita menganggap paling hebat begitu, paling tidak mau ada tiru ke daerah lain yang bisa menginspirasi kita kan. Kalau kita menganggap kita hebat-hebatan terus, ya faktanya kita tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat secara baik. Faktanya bahwa ada sampah yang tidak bisa tergeser ke luar. Buat apa juga kita menata kota yang bagus dengan lampu dan pencahayaan yang baik di titik tertentu, tetapi bersamaan dengan itu di bagian yang lain kita melihat sisi gelapnya gitu. Dan sampah ini kan sebetulnya luar biasa itu sisi gelap kota yang memang yang harus dituntaskan. Jadi tidak bisa kita anggap
main apa anggap biasa lah, ini efeknya panjang, berefek luas terhadap tidak disiplin kita mengelola sampah. Iya, Ternate ini kalau misalnya kita tarik jauh ke belakang, ini kan kota yang sangat besar nih dari sejarahnya. Di zaman kerajaan Ternate sudah menjadi daerah besar lah, kota besar lah. Nah, kira-kira untuk mengembalikan kebesaran Ternate ini, mungkin ke depan ada angan-angan atau ada rencana seperti apa? Sebetulnya sederhana. Kalau ini mau dibalik lagi, bukan dibalik ya, karena orang ke Ternate itu karena historisnya, dia memiliki catatan sejarah. Ya, apa ya, maksudnya manfaatkan betul lah Kesultanan Ternate ini. Kesultanan Ternate itu jangan dianggap bagian belakang dari proses pemerintahan di kota. Dia harus menjadi garda terdepan. Kalau kita ingin untuk menjadikan Ternate ini, dia bisa mengungkit kembali sejarah masa lalu. Karena sejarah masa lalu kan titik epicentrumnya ada di Kesultanan dengan segala aksesoris yang dimiliki itu. Sehingga kalau ingin mengembalikan historis, saya kira memang betul menjadikan keraton Kesultanan Ternate itu menjadi bagian terdepan dalam membangun kota. Dia menjadi epicentrum bagi efek periferi ke daerah yang lain. Kita jadikan dia Kesultanan itu jadi bagian depan, bagian Pemkot dan Kesultanan harus kolaborasi. Yang jangan ini kan terkesan masing-masing. Nah, kalau kita itu sih memang secara faktual kita menemukan bahwa ya bisa di Kesultanan sana lain ini Jadi kita pengen ke depan itu memang betul-betul menjadikan Kesultanan Ternate menjadi garda terdepan dalam membangun kota Ternate. Kan kalau kita bicara tentang pengelolaan sampah kan ada kearifan lokal yang milik orang Ternate itu. Dulu sudah diwariskan oleh leluhur kita. Itu tentang bagaimana tertib bersih dan sebagainya kan diajarkan dalam tradisi Ternate zaman dulu kan. Dan itu sebetulnya kalau kita menggunakan kekuatan adat, saya kira local wisdom itu saya kira lebih kuat, lebih cepat akselerasi untuk penanganan sampah di daerah. Kita jadikan sampah sebagai soal. Jadi ada sesuatu yang besar yang dimiliki oleh Kesultanan itu yang bisa kita reproduksi kembali menjadi spirit membangun kota Ternate. Karena itu saya kira caranya satu, menjadikan Kesultanan menjadi bagian penting dalam pembangunan kota Ternate. Ya, Bang, kembali lagi ke pencalonan tadi. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan tokoh-tokoh misalnya Sapa 81, Sapa 82, atau misalnya kalau Abang 01 Sapa begitu mau Papan 2, so ada komunikasi. Kita sejauh ini karena yang namanya silaturahmi kan banyak rezeki. Jadi alhamdulillah kita banyak usia. Jadi rezeki panjang usia dan dia kita kerjakan sekarang. Tetapi setiap orang yang kita kunjungi, kita datangi pasti dalam pikirannya kalau secara ini mereka dan kita semua saling tahu lah. Kalau saya mendatangi yang bersangkutan pasti dia akan menganggap ini pasti nomor 1, ini nomor 2 sebagainya, itu pasti sudah implisitnya ada lah seperti itu. Jadi dan sepanjang ini kita lakukan komunikasi dengan berbagai stakeholder, baik dari partai politik, tokoh-tokoh sentral di tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap penting dan sentral kita temui, tokoh-tokoh masyarakat yang dari basic ke agama juga kita temui untuk mendapatkan pandangan-pandangan. Dan ini proses masih jalan. Insya Allah kalau memang kita berkehendak, kemudian Allah berkehendak, saya kira ya bismillah kita dorong terus proses ini berjalan. Ya Bang, ini yang terakhir banyak spekulasi di publik ini katanya Abang itu menjadi lawan tanding yang sepadan nanti dengan petahana. Bahkan kalau misalnya hitung-hitung dari sekian nama yang muncul, katanya kalau Abang Aka yang maju, ini jadi lawan tanding yang lawan tanding yang bisa dikembangkan petahana. Itu kan gimana? Wah, itu saya banyak juga dengar kayak seperti itu, tapi apakah itu sesuatu yang valid atau itu walau bisa. Tapi banyak juga saya dengar selintingan seperti itu bahwa untuk posisi kota itu untuk menghadapi petahana saya kira
apple to apple tuh antara saya dengan yang bertahan lah kira-kira begitu. Itu saya kira agak lebih sederajat tuh dan ada potensi untuk bisa lah gitu. Itu pandangan dari masyarakat yang sebagian. Saya kira kita apresiasi lah terhadap hal-hal seperti itu, dan kalau itu sampai terjadi kan berarti kita menikmati pertandingan yang semakin menarik, seru, karena sama level sama kelas kan itu jadi menarik gitu. Nah, lain hal kalau umpama kita mempertandingkan yang tidak di bola juga kita bisa lihat beda kurang tegang, pasti kan kalah ya itu kan terlalu seru, bahkan orang cenderung tidak akan menikmati pertandingan itu. Nah, tapi kalau masyarakat menganggap ini setara dan dua-dua memiliki probabilitas yang sama, ini kan jadi nikmat orang menikmati pertandingan ini kan. Jadi saya kira cukup lumayan lah gitu. Berarti nanti publik di Kota Ternate menunggu lah. Menunggu akan ada pertarungan yang seru atau pokoknya ada kejutan-kejutan lah gitu. Pasti ada kejutan, dan kejutan itu akan memberikan harapan lah kepada kita semua. Dan ikhtiar sudah kita lakukan, semua telah kita kerjakan. Dan insya Allah waktunya pasti ada kejutan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah fix maju, mungkin saya akan undang lagi terus bercerita di podcast. Itu kalau sudah ada kepastian, kemudian partai sudah oke, semua sudah sip, kita akan senang hati untuk datangi Malut Post untuk berbagi di sini, karena ya sebagai media yang dipercaya masyarakat Maluku Utara, saya kira ini penting untuk kita jadikan sebagai sarana informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Ya, saya kira begitu teman-teman Malut Post. Demikian perbincangan saya dengan Bang Aka. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa, ada closingnya. Apa closingnya? Ada Aka, awan kakak. Terima kasih.